Saya Carolina Mutiara dan di sini saya akan menjelaskan satu teori. Nah, teori ini merupakan teori perluasan dari teori relation action. Langsung saja nama teorinya yaitu Theory of Planned Behavior. Jadi, teori ini merupakan teori perluasan atau teori kelanjutan dari teori relation action. Tentunya kalau berbicara teori kelanjutan berarti penemunya akan sama, yaitu teori ini ditemukan oleh Fishbein dan juga Asen. Nah, di teori ini mereka berasumsi bahwa seorang individu itu adalah orang yang rasional, yang dimana artinya berpikir dan juga masuk ke akal sebelum mereka mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu perilaku atau tidak. Kemudian, Theory of Planned Behavior ini sering dikenal oleh orang-orang sebagai teori terencana. Itu sejarah singkat dari Theory of Planned Behavior. Kemudian kita masuk kepada komponennya. Komponen dari teori TPB ini, karena dia merupakan teori perluasan dari teori relation action, maka dia memiliki komponennya sama dengan teori relation action, tetapi memiliki satu perbedaan komponen, yaitu di bagian control beliefs. Itu berkaitan dengan pengalaman seseorang individu atau pengalaman orang di sekitarnya yang bisa mempengaruhi dia untuk bertindak atau berperilaku. Nah, itu merupakan sejarah dan juga komponen dari teori belief, Theory of Planned Behavior. Jadi komponennya tadi itu ada 3. Yang pertama itu ada behavior beliefs, yang kedua itu ada normative belief, dan yang ketiga itu ada control beliefs. Salah satu contoh yang menerapkan Theory of Planned Behavior ini yaitu PHBS di rumah tangga atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Komponen pertamanya itu ada behavior beliefs, itu berkaitan dengan pemahaman, dan dari pemahaman tersebut akan mendorong seseorang untuk bertindak atau tidak. Jadi di contoh ini, PHBS di rumah tangga jika dipahami oleh semua orang, maka akan memberikan dampak positif atau memberikan manfaat bagi semua anggota keluarga, yaitu mereka akan terhindar dari penyakit ataupun sakit. Kemudian yang kedua itu ada normative belief, itu berkaitan dengan norma-norma, tetapi tidak selamanya itu berkaitan dengan norma, tetapi apa saja yang ia peroleh di lingkungan tempat tinggalnya. Bisa ia peroleh dari keluarganya, kemudian tetangga, ataupun tenaga kesehatan, yang dimana akan mendorong dia untuk berperilaku. Tentunya ini bisa ke hal positif ataupun ke hal negatif. Nah, dari contoh ini akan mendorong dia untuk bisa menerapkan PHBS di rumahnya dengan baik dan juga benar. Kemudian ada control belief, yaitu berkaitan dengan pengalaman, bisa pengalaman seseorang, bisa juga pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan dari contoh ini, pengalaman ini bisa dialami oleh seorang ibu bahwa ketika dia sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka dia akan terhindar dari penyakit. Kemudian dari pengalaman ini, dia akan membagikan atau menceritakannya kepada anggota keluarganya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi anggota keluarganya yang lain, sehingga bisa menerapkan PHBS di rumah mereka. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari Theory of Planned Behavior di rumah tangga. Namun, perlu diingat bahwa tidak selamanya Theory of Planned Behavior ini selalu mengarah ke positif. Bisa juga mengarah ke hal-hal negatif. Tapi tergantung bagaimana pemahaman kita terkait suatu apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang kita alami. Itu saja, sekian dan terima kasih.